memiliki pada saat ini kita sudah memiliki organisasi yang bernama APAKSI, yaitu Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama dan Keagamaan Seluruh Indonesia, yang legal ya, dan memenuhi kebutuhan daripada regulasi yang ada di pemerintah kita, terutama di Kemenak, ya, itu dalam PMA nomor 7 tahun 2020, itu jelas bahwa semua organisasi, semua jabatan fungsional itu harus memiliki organisasi profesi. Bahkan diperkuat lagi yang terakhir itu munculnya Permenpan RB nomor 1 ya, Ketua tahun 2023 itu yang mensyaratkan semua. Dan ini sudah dilewati semua, kita sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian sesuai dengan prosedur, dapat rekomendasi dari Kementerian Agama melalui Sekretariat Jenderal, ya, sudah berakta notaris, dan pada ujungnya secara legal, organisasi kita sudah di-SK-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 00011132AH 0107 tahun 2023. Sehingga alhamdulillah ini sudah resmi, kita punya wadah organisasi profesi pengawas agama dan keagamaan, pengawas di bawah naungan Kementerian Agama yang legal. Tinggal kita bagaimana nanti kita gagasan bersama untuk melaunching organisasi kita ini biar bisa diketahui, bisa diikuti, dan kemudian bisa dibentuk tadi sebagaimana harapan dari Pawang tadi, luar biasa semangatnya di seluruh Indonesia dengan untuk meraih tujuan sebagaimana yang sudah tertulis di dalam ADART tersebut, untuk memperkuat dan mengadvokasi seluruh pengawas pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia, sehingga posisi pengawas menjadi semakin kuat, semakin maju, dan semakin sejahtera. Itu sebagai pengantar dari saya. Mari kita awali bersama-sama rakor perdana ini dengan sejenak menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan doa kita, acara kita berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikutnya sambutan sekaligus penyampaian latar belakang dan proses lahirnya APAKSI oleh ketua kita, dan sekaligus nanti mohon dilanjutkan untuk memimpin rakor. Waktu saya persilakan pada Bapak Haji Muhammad Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Zurni, Ketua Pokjawas Madrasah tingkat nasional. Alhamdulillah beliau bisa bergabung. Beliau dari Jember, Jawa Timur. Selanjutnya kami sampaikan latar belakang terbentuknya organisasi APAKSI, Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama dan Keagamaan. Diawali pada saat
perjuangan kami, teman-teman pengawas di Direktorat PAI yang munculnya PP 30 tahun 2018 tentang selisih tukin. Pada saat itu kami sebagai pengawas PAI nasibnya belum beruntung saat itu. Jadi yang lain-lain sudah mendapatkan selisih tukin, kami belum. Akhirnya kami berjuang, ternyata menggunakan organisasi yang ada saat itu masih belum bisa tembus. Kemudian menggunakan organisasi yang sudah ada, asosiasi teman asosiasi kita yang sudah dahulu berdiri juga tidak bisa untuk menolong. Atas dasar itu maka kami bekerja keras untuk berusaha bagaimana caranya memperjuangkan agar teman-teman pengawas PAI mendapatkan hak yang sama. Atas dasar itulah kami berpikir perlu adanya organisasi independen yang mandiri dan berbadan hukum supaya bisa memperjuangkan hak-hak kita, terutama para pengawas yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Karena pada saat kami menghadap DPR, itu diterima, tapi tidak dilayani. Ya, saat itu kami menggunakan Pokjawas PAI Nasional di Komisi 10. Itu tidak dilayani, diagendakan, tetapi akhirnya nggak ada ujung pangkalnya sampai saat ini. Kemudian ketika ke pemerintah daerah pun sama, tidak dilayani. Nah, kemudian muncullah PMA 7 tahun 2020. Disitulah mulai terbuka bahwa PMA tersebut menyebutkan adanya kewajiban pejabat profesi itu membentuk organisasi profesi. Saya share saja ya supaya bisa memperhatikan semua. PMA ini judulnya tentang pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional. Kemudian pada pasal 2 itu disebutkan bahwa organisasi profesi wajib bagi setiap mohon maaf, pindah screen. Oke. Saya share screen lagi. Nah, pada pasal 2, setiap jabatan fungsional wajib memiliki satu organisasi profesi yang bersifat mandiri. Jadi di sini kalimatnya wajib. Kemudian yang kedua, setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi. Kemudian kata kunci berikutnya di pasal 6 itu tentang struktur ya. Di sini pembentukan organisasi profesi dari mulai tingkat pusat, provinsi, dan atau kabupaten kota sampai kabupaten kota. Kemudian ayat 2, Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di tingkat pusat. Nah, ini memfasilitasi. Selanjutnya pada ayat 3, Kepala Kantor
wilayah Kementerian Agama provinsi memfasilitasi pembentukan organisasi profesi tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Artinya nanti yang diusulkan oleh Pak Pawang dari Kalimantan Barat tentang sosialisasi dan pembentukan DPW dan sampai ke DPC itu sudah terpenuhi secara hukum. Karena insya Allah nanti setelah launching kami akan menyurati kantor wilayah dan kabupaten kota ya Kementerian Agama melibatkan organisasi profesi organisasi yang sudah ada seperti Pokjawas sebagai mitra kami dalam rangka pembentukan DPW dan DPC. Sementara organisasi yang ada seperti Pokjawas itu tetap berjalan. Itu sebagai mitra untuk saling menguatkan. Insya Allah dengan adanya organisasi yang solid, yang kompak di Kementerian Agama, kita akan lebih mandiri, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kita. Karena organisasi APAKSI ini sifatnya independen, artinya bisa beraudiensi kemanapun. Dan kita berada di posisi yang insya Allah lebih kuat dibandingkan organisasi yang ada saat ini. Sedangkan program-program APAKSI ini mengacu kepada PMA 7 tahun 2020. Seperti ada peningkatan kompetensi, pengembangan profesi, kemudian ada pengabdian masyarakat yang nanti akan kita bahas pada rapat kerja. Nah, untuk rapat kali ini agenda yang kita bahas pertama adalah rencana launching. Kita launchingnya kapan, kemudian tempatnya di mana, terus formatnya seperti apa, daring ataupun pakai luring, tatap muka langsung kita kumpul, atau cukup dengan menggunakan daring. Terus siapa pejabat yang diundang yang akan dihadirkan pada acara tersebut. Di samping itu tempatnya di mana? Kalau memang harus tatap muka ya, apakah di Jakarta, apa luar Jakarta? Dan setelah pembahasan rencana launching selesai, berikutnya adalah melengkapi struktur. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Zurni, beliau sudah mengusulkan beberapa nama dan kami akomodir, dan juga dengan pengawas agama lain yang nantinya saya koordinasikan. Kami buka dialog, ya. Pertama kita bahas rencana launching, di launchingnya kapan, apakah dalam waktu dekat ini atau nanti pada bulan April, Mei, atau 3-4 bulan ke depan, karena untuk persiapan. Silakan, ada yang usul dari Bapak Ibu? Saya raise hand, Pak Ketua. Iya, silakan, Ibu Inung dari Jawa Tengah. Terima kasih Bendahara waktu Umum. yang diberikan kepada saya. Salamnya tadi sudah ya, biar menghemat waktu. Sebelum launching, saya berpendapat bagaimana kalau launching ini sekaligus kita juga mengadakan macam seminar atau apa ya, sesuai dengan kebutuhan yang sedang betul-betul menjadi isu paling besar untuk para pengawas keagamaan di Indonesia. Sehingga nanti launchingnya bukan hanya sekedar launching, tapi di situ ada kegiatan ilmiah, sehingga akan lebih menarik perhatian massa dan juga manfaatnya lebih besar. Kemudian yang kedua, kegiatan tersebut karena kita kan masih nol biaya ya,
saya sebagai bendahara ini sudah langsung mikir ke keuangan, mungkin sama Bu Pri juga itu. Kegiatan ini seandainya nanti dibarengi dengan kegiatan ilmiah, kita tentunya akan mengundang mungkin dari kementerian terkait ya, terkait dengan masalah yang akan kita angkat. Saya yakin teman-teman pengawas akan tidak keberatan mengeluarkan biaya jika memang kegiatan ini betul-betul bermanfaat besar untuk anggotanya, untuk para pengawas begitu ya. Sehingga nanti akan di samping kita juga perform bahwa keberadaan kita ini betul-betul memang memberikan manfaat, di samping itu juga kita mendapatkan income ya, karena organisasi ini betul-betul independen sehingga tidak ada yang mendanai kalau tidak kita sendiri begitu. Saya juga ingin tahu Pak Ketua Umum, kemarin mengurus segala macam itu uangnya dari mana? Apa simsalabim dapat uang mak gedebluk dari langit atau dari mana ini? Kami juga perlu tahu ini uang itu dari mana, karena untuk mengurus perizinan dan lain-lain saya kira butuh biaya ya. Sekedar ingin tahu ya, nanti solusinya kita semua yang akan menyelesaikan begitu ya. Atau Pak Ketua Umum memang sudah berniat, udahlah ini untuk modal pertama biar saya dulu gitu ya sebagai Ketua Umum. Maka dari itu kami perlu diceritain sedikit lah begitu. Begitu ya. Jadi, oh ya, tentang teknisnya ini kan baru usul ya, belum tentu disetujui. Jika memang nanti disetujui, tentunya karena peserta tidak semuanya satu pendapat, mungkin ada yang keberatan, ada yang tidak. Nah, untuk mengantisipasi, mungkin kegiatannya bisa blended, bisa hybrid, ya, bisa hybrid. Jadi, ada yang luring jika memang memungkinkan, ada juga yang by live streaming begitu, live streaming. Karena sekarang kegiatan live streaming pun sudah dialog secara interaktif bisa kita lakukan. Jadi tidak harus luring begitu. Dan saya juga berharap kegiatan tidak berpusat di Jakarta ya. Kita harus menghilangkan mindset Jakarta minded, karena sekarang ini dengan digitalisasi memungkinkan di daerah manapun kita bisa terakses dengan mudah. Jadi kita menghilangkan mindset Jakarta sentris. Mohon maaf yang tinggal di Jakarta, bukan berarti apa-apa, tapi biar merata begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali. Ibu Inung yang telah memberi masukan bagus sekali berkaitan dengan rencana launching Apaksi. Kemudian perlu saya menjelaskan karena diminta oleh Bu Inung tentang pembiayaan izin Apaksi ini. Sementara ini ya dari kami pribadi, baik untuk notaris, kemudian untuk lain-lainnya ya operasional, mondar-mandir itu pakai biaya sendiri, dan kami tidak mengharapkan pengganti untuk pembiayaan ini. Ya, Tepuk tangan. saya anggap ini merupakan bagian dari perjuangan saya di organisasi. Selanjutnya, usul tentang adanya kegiatan ilmiah ataupun seminar-seminar berkaitan dengan launching Apaksi, kami sangat setuju. Isu-isu terkini misalkan tentang bagaimana mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional pengawas dengan adanya regulasi
Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Karena yang nantinya itu tidak menggunakan penilaian angka kredit ya, tapi pakai konversi. Itu seperti apa? Kemudian untuk teknis pelaksanaannya saya di Halo, Faring. bisa? Kendala sinyal. Iya, jadi terima kasih masukannya. Ada 2 masukan. Pertama tentang pelaksanaan seminar sebelum launching, isu-isu terkini berkaitan dengan tugas-tugas kita, pengawas. Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan launching. Silakan barangkali, Pak Haji Rohman, silakan, sudah raise hand. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya yang pertama sangat bangga sekali dengan lahirnya Apaksi ini. Saya berharap Apaksi ini akan menjadi organisasi profesi yang dapat membantu, mendorong teman-teman mengadvokasi bagaimana para pengawas, terutama pengawas yang dalam lingkungan Kementerian Agama dan juga teman-teman pengawas yang selain dalam satu wadah, artinya dari keagama dan keagamaan. Perlu saya ingin utarakan bahwa organisasi profesi ini memang menurut saya sudah ditunggu karena banyak teman-teman yang terutama di pengawas agama ini kurang terwadahi ya. Harapan saya yang pertama nanti ketika akan terkait dengan launching ataupun kita akan mengenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, itu pihak-pihak terkait seperti Kemendikbud sendiri, Kemenak sendiri, dan seterusnya, dan yang terkait lah mungkin juga bisa saja terkait dengan teman-teman juga di Kemendagri, kan ada juga orang yang ada di pengawas agama, pendidikan agama, baik agama Islam maupun yang lainnya terlibat di sana. Itu jadi mereka juga perlu diundang paling tidak gitu. Nah, harapan saya dalam waktunya tidak terlalu lama karena tentu saja namanya pengawas itu tenaga kependidikan yang saat ini juga bisa mungkin membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya melalui kurikulum, kemudian atau hal-hal yang belum terwakili terkait dengan kesejahteraan itu perlu disegerakan untuk mengusahakan agar martabat dan wibawa pengawas ini lebih meningkat lagi, terutama dalam hal kesejahteraan gitu. Karena sementara ini kan sama dengan guru rata-rata tuh, jangan profesinya masihan. Pokoknya 1 kali gaji pokok masih, walaupun ada selisih tapi tetap saja yang dihitung pertama adalah sertifikasinya ya. Nah, oleh karena itu saya berharap ini ketua kita bisa launching segera as soon as possible, artinya saya berharap tidak terlalu lama sebelum tahun ajaran baru gitu, artinya sebelum tahun ajaran baru. Nah, masalah teknisnya kita syukur-syukur berharap kalau memang berat ya kita bisa daring, tetapi kalau memang bisa luring ya seperti apa nanti tesnya kita tetap mengikuti. Karena pengawas ini dari kita untuk kita, kalau kita nggak support termasuk spend out money, pengeluaran uang ya harus memang dari kita, namanya organisasi itu banyak harus pengeluarannya ya, artinya memang untuk diri kita. Nah, nanti saya juga kemarin sudah komunikasi dengan Pak Haji Amin bagaimana struktur yang ada di wilayah. Seperti saya ini kan dari Lampung, pengen bertanya gimana sih strukturnya supaya tidak salah. Saya kepingin segera di bawah, jenjang bawah, seluruh Indonesia nanti punya pengurus wilayah, mungkin pengurus cabang, dan seterusnya, supaya kita cepat berkembang, cepat menjadi organisasi yang berkontribusi untuk terutama pendidikan agama dan keagamaan, serta pendidikan secara umum. Oleh karena itu harapan saya tidak terlalu lama dan kita segera untuk
menguatkan manfaat-manfaat organisasi ini. Demikian, terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga teman-teman dan mohon kita semua untuk bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rohman yang memberi masukan luar biasa berkaitan dengan harapan kita ke depan dan mengenai instansi terkait yang akan diundang dalam persiapan launching ya. Selanjutnya beliau juga berharap sebelum tahun ajaran baru. Jadi secepatnya. Bisa, Silakan Pak. dari teman yang lain ya. Ya silakan Pak Boleh, Pak? Wiryanto. Ya. Ya, Selamat silakan siang, Pak. Pak. Terima kasih. Saya langsung saja ini. Tadi disinggung oleh Pak Pawang. Sebelum launching mungkin kita perlu perkenalkan dulu lah Pak ke ini ya, ke organisasi, karena di daerah ini kan umumnya sudah ada Pokjawas yang terbentuk ya di Kemenak masing-masing, kabupaten kota maupun provinsi, sehingga ini perlu kita sosialisasikan dulu supaya mereka tidak terkejut nih organisasi apa gitu. Jadi bagaimana teknisnya nanti Pak Ketua dengan Pak Sekretaris, apakah itu dengan surat, apakah dengan pemberitahuan yang lain, begitu maksudnya, supaya sebelum launching itu ada gambaran dulu tentang apa itu apaksi yang kita bentuk. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, insya Allah akan kami sosialisasikan secepatnya dengan berkirim surat ke Kemenak dan juga ke Pokjawas ya. Tentunya dilampiri dengan bukti-bukti legalitas kami dan juga program kerjanya. Insya Allah dalam waktu cepat akan kami lakukan. Terima kasih Pak Wiryanto. Ya Pak. Oke, selanjutnya teman yang lain. Saya Pak Samsudin Pak. Ya, silakan Pak Sekjen Pokjawas Madrasah Nasional, Pak Sam. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan negatif siapa pitching, saya sepakat dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Inung bahwa teknik pelaksanaan ini kita hybrid atau blended. Nah, untuk yang tatap muka itu kita utamakan ke pengurus dulu, dan tentu untuk melaksanakan itu maka komposisi pengurus di tingkat pusat saya kira itu harus dilengkapi lebih dahulu. Jadi saya punya usul Pak Ketua kalau bisa dalam waktu dekat setelah pertemuan ini struktur kepengurusan di tingkat pusat itu kita sudah siapkan. Adapun yang teman-teman yang akan ikut blended atau hybrid, ya tentu tidak kita larang untuk bisa hadir, tetapi kalau misalnya tidak bisa hadir di tempat launching nanti, teman-teman bisa lewat live streaming atau lewat aplikasi yang lain. Kemudian untuk tempat, saya kira untuk tempat walaupun tadi oleh Ibu katakan jaga keris untuk awal ini karena ini adalah launching, bahkan saya mengusul kalau bisa di Kemenak pusat. Jadi karena kita adalah bagian simbolitas Kemenak, bagaimanapun juga walaupun ini sifatnya eksternal, sekaligus untuk memudahkan penghadiran pejabat. Nanti kemudian setelah launching, ya memang kita butuh beberapa hari itu kita manfaatkan untuk melengkapi baik alat kelengkapan organisasi maupun program kerja. Jadi sekali kita laksanakan kegiatan, saya kira mudah-mudahan itu bisa dengan semuanya, termasuk antara ya kelengkapan yang lain. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Dan kalau waktunya untuk sebelum Ramadan saya kira agak berat, ya kita perkirakan sekitar bulan 4 lah.
supaya patut untuk bergerak. Sosialisasinya saya kira bisa di Pokjawas masing-masing, apakah Pokjawas Madrasah, PAI, dan teman-teman yang lain. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsuddin, Sekjen Kelas PAI Nasional, Pokjawas Madrasah Nasional. Oke, saya setuju dengan melengkapi struktur organisasi dulu. Mungkin perlu saya tayangkan konsepnya ya, draftnya. Tapi silakan yang resen tadi Pak Pak, ya Pak Agung, ya silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, Pak Ketua dan teman-teman. Saya juga setuju bahwa kita harus sebelum launching ya, kita harus firm dulu. Dalam arti kepengurusan tingkat pusat itu harus lengkap. Semoga nanti kalau Pak Ketua sudah punya konsep dan apa bisa kita lengkapi sekarang atau melalui koordinasi dengan organisasi yang sudah ada di Prokjawas Pendidikan Agama semua agama ya, melalui pengurus hariannya kita hubungi semuanya atau sekarang ya semoga saja nanti kita sepakati. Kemudian juga kelengkapan siapan ya Pak Ketua ya. Kayaknya kan kita namanya launching sebisa mungkin sudah firm dalam arti kalau di ADART kemarin kan masih ada perlu kelengkapan misalnya Mars juga belum kita siapkan ya Pak ya. Mars, Apaksi, kemudian Sudah. Apa sudah Pak Ketua? Sudah. Wah, Mares sudah. Sama Mares seragam sudah. mungkin ya. Nah, seragam yang belum. Seragam, format seragam, nah seragam dan sebagainya sehingga nanti ketika launching itu paham gitu ya. Kemudian berikutnya untuk saya setuju dengan usulan Ibu Inung tadi ya tentang perlu ada kegiatan ilmiah atau seminar selain untuk penggalian biaya juga kita ya ini terkait dengan sosialisasi tadi juga ya dari Pak Rio tadi bahwa kita kalau gambaran saya itu kalau memungkinkan ya kita perlu bahasanya apa ya branding itu apa parade seminar lah parade ya branding organisasi sebelum launching kita menunjukkan jati diri atau apa ya itu dengan parade seminar jadi atau seminar mingguan yang tapi temanya yang menggugah semangat kita kemudian yang membedakan dengan Pokjawas lah begitu ya karena kita kan organisasi yang lebih ke arah advokasi atau pembelaan misalnya temanya tentang tadi yang Pak dari Lampung tadi Pak Rohman sampaikan misalnya Quo-Vadis temanya ya misalnya nih Quo-Vadis tunjangan profesi pengawas nah itu padahal itu sudah ada PP-nya harusnya tahun 2019 itu kan nanti maksud saya lebih ke arah pembelaan atau advokasi untuk kesejahteraan kita ya kita harus oke ilmiah tapi lebih ke mengarah kepada advokasi ya jati diri organisasi lah gitu bahasanya nah itu mungkin seminggu sekali atau seminar ilmiah kemisan atau gimana menuju ke arah finishnya launching gitu. Kalau seperti itu bagaimana misalnya kita 3-4 kali dan nanti mungkin penggalian biaya itu bagi teman-teman yang membutuhkan melalui biasanya gitu ya Bu ya, yang membutuhkan sertifikat nanti kita bisa untuk kontribusi biaya dan nah kemudian ketika launching ya dan itu secara apa karena kepentingan kita selain untuk mensosialisasikan juga biaya kemudian launchingnya biar maksimal kemudian momentumnya bisa mungkin tahun baru dan
tahun politik itu juga pengaruh suasana yang agak panas barangkali begitu ya. Kemudian yang terakhir tadi mau saya sampaikan bahwa terkait dengan usulan teman kita tadi sosialisasi dulu, ya kita nanti undang berbagai unsur ya. Kita ini berarti kan unsurnya yang dari organisasi yang sudah ada itu meliputi Pokjawas MAT, Pokjawas PA, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ya Pak? Apa masih ada unsur yang lain? Jadi ketika saya sebagai sekretaris ini biar nanti ketika mengundang atau mengundang ini secara resmi itu kita Rohman tadi ya untuk diundang. Barangkali itu dari saya sementara Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Agung sebagai Sekjen Apaksi. Jadi kita setuju ya dengan adanya branding organisasi Apaksi melalui kegiatan ilmiah seperti seminar ataupun lainnya sampai dengan masa launching. Nah, kemudian tadi usulan dari Pak Samsudin untuk tempat di kantor Kementerian Agama Pusat. Tapi beliau mungkin belum tuntas mau menyampaikan usulan lagi, masukan. Silakan Pak Samsudin, masih angkat tangan. Pak Sekjen Pokjawas Madrasah, Belum silakan. diturunkan itu tangannya Pak Samsudin. Oh, Belum diturunkan dari tadi itu Pak Samsudin, tangan Pak. oh iya. Masih ada yang disampaikan atau sudah cukup? Kalau sudah, nanti saya simpulkan untuk rencana planning launching Apaksi pada waktu yang akan datang. Atau masih ada masukan dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, Pak Zurni atau Ibu Pri dari Bendahara, silakan. Iya, boleh saya sedikit ya. Ya, silakan, Bunda. Jadi memang saya sangat setuju. Sebelum launching mungkin sebaiknya kita semacam perkenalan dulu ya. Apa tuh itu Apaksi ya melalui tadi seminar-seminar ya. Untuk seminar-seminar nanti kita kebetulan juga Pokjawas Nasional nanti bisa minta tolong sama Pak Ketua. Kita sudah berlangganan juga nih, berlangganan Zoom ya untuk 1.000 partisipan. Jadi memang bisa kita manfaatkan itu. Terus ya nanti tadi itu misalkan yang bagi yang perlu materi atau sertifikat nanti bisa diminta biayanya gitu, sama seperti Apaksi kan seperti itu juga ya. Adapun nanti memang materi-materinya bagusnya materi-materi yang sedang kekinian lah yang sedang update ya. Lagi memang yang kira-kira bisa diimplementasikan juga karena memang kalau mengenai tadi tunjangan pengawas itu ya kelihatannya di Dikbud juga masih belum deal ya. Karena waktu itu kita pernah juga ngundang sih dari Kemdikbud ya, bagian hukum gitu. Tapi kalau yang memang sekarang sedang ngetren itu kalau untuk PNS kan tentang Permen PAN RB 1 tahun 2023 ya. Itu sedang ngetren juga tuh ya. Kalau ngundang dari Menpan segala macam kan itu bagus juga tuh. Itu mungkin terus apalagi sih yang sedang tren sekarang tuh yang sedang dibutuhkan kali ya. Yang seperti itu dah. Saya sangat setuju tadi memang sebelum kita launching kita perkenalkan diri dulu lah melalui tadi seminar-seminar. Di saat launching juga nanti mungkin sebaiknya kita mengundang orang-orang memang yang berpengaruh ya yang memang perlu mengetahui bahwa kita ini ada gitu. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Bunda Pri. Masih ada yang lain? Bisa menambahkan Pak Haji? Iya, silakan Pak Haji Rohman. Yang pertama, tadi sangat bagus usulannya
bagaimana kita branding dulu. Kemudian saya berharap kalaupun ada bentuk-bentuk semacam entah video kecil, pendek, ataupun bentuk slide sedikit atau apalah bentuknya untuk perkenalan supaya teman-teman kita mengenal itu juga lebih bagus. Termasuk Profil ya, Pak. sedikit profil, pengenalan profil tapi singkat aja, jadi tidak lama membacanya, tapi mereka cukup paham. Kemudian terkait dengan yang diusulkan Pak Samsudin Rashid tadi selaku sekjen dari Pokjawas Madrasah, benar juga, karena sementara ini rumah kita memang di Kemenak secara ini, jadi entah nggak harus di Kemenak Pusat, tapi artinya tempat-tempatnya bisa di Kemenak, intinya seperti itu. Kemudian saya berharap karena kita ini terdiri dari beberapa pengawas agama, artinya ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan mungkin ada nanti Konghucu juga, itu berarti dirjen-dirjennya paling tidak ditembusi, Dirjen Bimas Hindu, Dinas Buddha, dan seterusnya untuk diangkat, bahkan untuk perkenalan mereka supaya mereka tahu juga mungkin ya teman-teman di Pusdiklat gitu, karena Pusdiklat juga kan mungkin mereka perlu ada organisasi ini tahu, termasuk di Biro HDI, Humas dan Informasi, agar kita juga mendapatkan tempat dalam hal ini loh, profilnya sudah ada Pak sini yang terkait dengan para pengawas, ini wadahnya sekarang di sini. Artinya Apaksi ini akan berkiprah untuk memberikan advokasi, peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, peningkatan yang lain terkait dengan profesi pengawas. Jadi itu rumah kita, terus pejabat-pejabat yang terkait yang harus paling tidak mereka tahu, syukur-syukur mereka bisa hadir. Jadi kita ini kan seluruh Indonesia ini kalau Apaksi ini, artinya kita besar, cuman memang baru lahir, jadi kita harus membangun bahwa ke depan itu kita akan lebih, mungkin setiap hari kan kita sudah biasa dengan APSI. Kalau APSI sudah punya nama, sudah punya pamor, sudah lama, tapi kita kalau bisa lahir dengan semangat baru, kekuatan baru, dan yang dibawa itu semuanya insya Allah akan membawa manfaat. Jadi teman-teman pengawas agama dan keagamaan ini bisa berekspresi, bisa memberikan dukungannya sekuat-kuatnya di situ. Jadi seluruh unsur masuk di situ. Terima kasih Pak Haji, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Tambahnya dari Pak Haji Rohman Lampung. Beliau ini di Apaksi sebagai Dewan Pengawas. Masukan-masukan yang bagus sekali. Mungkin perlu saya simpulkan bahwa pertama perlu adanya branding untuk pencitraan, atau dalam kata lain mensosialisasikan dalam bentuk yang elegan ya, dengan cara kegiatan ilmiah, mengadakan kegiatan ilmiah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita rencanakan tempat ini belum disepakati di mana, apakah di Kemenak atau di tempat lain. Selanjutnya kegiatan untuk branding itu dengan seminar, terutama kalau untuk sertifikat dikenakan biaya supaya menambah pemasukan organisasi untuk kas organisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Pri. Ya, yang ketiga berkaitan dengan Pokjawas Madrasah sudah berlangganan Zoom dengan kapasitas 1.000 orang, luar biasa. Ini mahal, mungkin bisa berapa, 7 juta lebih ya, 7 jutaan. Nah kalau bisa digunakan, artinya dipinjam untuk organisasi, ya insya Allah nanti kalau ada pemasukan, ada kontribusi yang diberikan kepada Pokjawas Madrasah tingkat nasional.
Kira-kira bagaimana Bunda Pri kalau dipinjam untuk kegiatan parade seminar dalam rangka branding Apaksi, Zoom-nya? Kalau saya nggak masalah, coba tanya sama Pak Jurni nih di sini nih, Pak Jurni, Oh iya, sama Pak Sam. ada Pak Zurni. Dan Pak Sam juga. Pak Zurni, Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, Pak Zurni. Atau Pak Sam. Dari Apaksi saya meminjam kira Zoom. saya kira tidak ada masalah Pak Ketua. Insya Allah untuk kepentingan bersama semua bisa disiapkan. Oke, Siap. oke. Terima kasih. Kapan waktunya Terima itu? kasih. Kapan rencana waktunya? Nanti dijadwal saja. Oke, oke. Enaknya kita sepakati mingguan atau 2 mingguan kegiatannya, biar nggak bentrok dengan kegiatan lain, karena masing-masing kan punya kegiatan ya. Di Pokjawas Kita Madrasah, rencanakan PAI. untuk kegiatan awal saja dulu. Nanti ke depannya kita lihat perkembangan seperti apa. Seperti itu mungkin Pak Ketum. Boleh. Iya, Boleh. betul. Kegiatan Kita awal tetapkan dulu. dulu satu Apa hari saja kita- dulu. Nanti kita evaluasi. Iya, Perdana dulu, kita Pak. Perdana. mulai minggu depan. Silakan Pak Wirianto. Ya, saya rasa untuk kegiatan ini awali dulu aja, Pak. Apa artinya perdana dulu lah, nanti baru kita lihat antusiasme dari para pengawas dan mungkin yang lain, guru dan sebagainya yang kita undang itu ke depannya mau seperti apa gitu. Ketika nanti sudah ketahuan, nanti kita akan jadwalkan kembali begitu, saya rasa. Iya, dan sekedar untuk informasi nih Pak Ketum, saya baru saja komunikasi nih dengan Pak Sekjen Kemenak. Saya menceritakan bahwa siang hari ini kami sedang mengadakan rapat dan segerakan hands on. Mungkin kita akan mengadakan seminar dulu begitu, dan saya tadi berharap misalnya nanti Bapak berkenan untuk mengisi, gimana, beliau sih menjawabnya siap begitu. Cuma waktunya kan belum tahu ya, tapi dengan beliau menjawab siap saja sudah saya gembira sekali gitu. Mudah-mudahan betul-betul bisa waktunya begitu. Dan saya kira untuk kegiatan perdana ini memang penting betul-betul kita serius dalam artian mampu untuk membangun branding gitu, membangun branding sehingga kesan pertama akan membuat kesan yang positif dan antusiasme para masyarakat ya, saya katakan masyarakat di Indonesia itu betul-betul besar animonya begitu. Maka dari itu saya berharap betul-betul isu yang akan kita angkat ini isu yang tadi itu yang betul-betul memang dibutuhkan dan belum atau sudah tergarap pun mungkin tidak apa-apa, seperti tadi isu-isu tentang bagaimana masa depan kita para pengawas, tunjangan dan seterusnya. Seperti hari ini juga banyak kepala kantor di beberapa daerah yang sedang sosialisasi tentang ini keberadaan Permen-PAN nomor 6 ya tahun 2022. Itu juga ada kaitannya meskipun tidak secara langsung ya pengelolaan, karena beberapa pengawas juga mempersoalkan bagaimana tentang tanda tangan SKP dan lain-lain, itu mungkin termasuk dalam ruang lingkup ini karena selama ini memang belum dibahas secara detail. Nah, ini akan menjadi isu kita mungkin ya, di samping isu-isu yang lain. Kita akan menginventarisir dulu kira-kira masalah apa saja yang akan menjadi isu menarik. Nanti kita dibuka grupnya Pak Sekjen, sehingga nanti teman-teman bisa berkontribusi untuk mengidentifikasi masalah dan nanti akan kita angkat. Mungkin seperti itu Pak Ketum. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Pertama, saya berikan apresiasi luar biasa kepada Bu Inung, karena beliau ini orang yang dekat dengan Sekjen dan Tidak juga. kaitan dengan itu juga rekomendasi juga itu berkat bantuan beliau nih. Saya merasa bangga ya, alhamdulillah, bersyukur Pak Sekjen menurut Bu Inung sudah siap menjadi narasumber, itu luar biasa. Kalau tidak menjadi narasumber pun yang penting beliau hadir untuk membuka acara, itu sudah
sangat luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita jadwalkan di bulan-bulan Maret, ya awal Maret, apakah di tanggal 1 atau tanggal Kalau bisa berapa? jangan tanggal awal banget gitu. Mungkin minggu pertama tapi tidak tanggal 1 atau 2 begitu. Karena kalau tidak salah nih, nanti Direktorat PAI akan meluncurkan yang namanya Google Summit. Jadi takutnya nanti banyak yang pada tidak bisa, para pejabat begitu. Kalau ini sekarang kan tanggal 22 ya, 22 Februari, berarti di tanggal 2 Pak gimana, Ketua, Bu Inung? mohon izin Pak Ketua. Mohon izin. Ya, silakan. Kalau bisa, karena sudah sekalian komunikasi dengan Pak Sekjen, lebih bagus beliau yang kita minta siapkan waktunya kapan di bulan Maret. Betul. Nah, Betul. boleh. Iya, Oke. ya, karena kita sudah komunikasi. Oke. Saya kira demikian, Pak Jadi Ketua. jadwal tergantung beliau ya, kesiapan beliau. Siap. Oke, Iya, oke. seperti itu. Ya, nanti tolong dikomunikasikan lagi Bu Inung dengan Pak Sekjen, kesiapan beliau kapan, apakah sebelum Maret atau di bulan Maret ya. Berarti Baik Pak Ketum, tapi akan lebih baik kalau ada semacam oret-oretan konsep gitu ya. Saya sih tadi menyampaikan tadi dari hasil ini rapat ini ya, saya bisik-bisikin gitu. Tetapi akan lebih baik kalau seandainya ada semacam surat, nanti saya katakan ini sementara gitu, Iya. surat kayak undangan atau apa gitu yang mungkin sementara, dan beliau akan maklum bahwa ini baru draft begitu. Mungkin seperti itu, biar lebih meyakinkan begitu. Betul. Nanti secara formal kami berkirim surat ke beliau untuk memohon menjadi narasumber atau minimal untuk membuka acara kegiatan ilmiah nanti ya. Nanti Pak Agung menyiapkan konsep suratnya untuk dikirim ke beliau. Selanjutnya berarti ini sudah ya untuk kegiatan seminar atau kegiatan ilmiah, nunggu jawaban dari Pak Sekjen. Selanjutnya berkaitan dengan kepengurusan. Karena dari struktur pengurus itu saya menggambarkan dari program kerja kita. Mungkin saya izin untuk share struktur pengurus Apaksi yang bisa kita revisi bersama. Ini struktur pengurusnya. Jadi di anggaran dasar dan rumah tangga masa baktinya 3 tahun. Kalau 5 tahun itu terlalu lama untuk pergantian pengurusnya. Pertama, strukturnya terdiri dari Dewan Penasehat, Sekjen Kemenak RI, karena beliau adalah eselon 1 ya. Kemudian Dewan Pembinanya dari Dirjen dan Bimas. Dirjen PAI, kemudian Dirjen Pendis ya, Bimas ini Bimas Kristen, Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi Konghucu ini belum ada pengawasnya. Selanjutnya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini senior-senior kita yang sudah purna bakti. Saya masukkan Pak Mismarudin Daulay. Beliau ini pendiri Pokjawas PAI dan yang termasuk menggagas PMA 2 tahun 2012. Yang kedua adalah Pak Haji Hamzah, ini juga aktivis organisasi Pokjawas PAI. Nanti bisa ditambah, Dewan Kehormatan itu kan bisa 1 atau lebih ya, bisa lebih dari 1. Kalau ada masukan silakan tambahkan. Nah, sementara struktur yang
pada akta notaris seperti ini. Ketua umum, ketua 1 sampai dengan 6. Pak Zurni, ketua Pokjawas Madrasah tingkat nasional, ketua satunya. Terus ada Pak Priyo dari PAI Jateng, Pak Heru Permana dari PAK DKI, pengawas agama Kristen, dan Pak Vincent Sarimin, pengawas agama Katolik. Kemudian Pak Pawang, ketua 5 dari Kalteng, pengawas agama Hindu, dan ketua 6-nya Pak Wiryanto, pengawas agama Buddha dari Riau. Selanjutnya sekretaris Pak Agung Nugroho, sekretaris umum. Sekretaris 1 Pak Samsudin Rasid dari Madrasah Sulsel. Kemudian sekretaris 2 Pak Fatullah PI Banten. Sekretaris 3 Pak Ngakan, pengawas agama Hindu dari Bali. Sekretaris 4 Ibu Ida Farida dari Madrasah DKI. Sekretaris 5 Pak Didin Setiawan, Madrasah Jawa Barat. Selanjutnya Bendahara Umum Ibu Siti Nurhidayati dari PAI Jateng, yang sudah tahu semua ya tadi orangnya, yang luar biasa. Kemudian Bendahara 1 Bunda Prihatini Hidayati dari Bendahara Umum Pokjawas Madrasah tingkat nasional. Ini Ibu Pri yang hebat, beliau tim penilai angka kredit dan lain-lainnya, banyak sekali keahliannya. Kemudian Bendahara 2 Ibu Mewangi, pengawas agama Kristen Kalbar. Bendahara 3-nya Ibu Zaiti Musafiroh, pengawas madrasah dari Banten. Beliau juga pengurus Pokjawas Madrasah Nasional ya. Kemudian 4 Ibu Jairo, PAI Jabar. Bendahara 5-nya Ibu Ianizar Bahari dari pengawas Madrasah Sumut. Selanjutnya koordinator wilayah. Wilayah 1 Dedik dari Sumut. Wilayah 1 itu membawahi dari Aceh sampai Lampung. Enggak, Aceh, mohon maaf. Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera, nanti daftarnya saya lihat, saya juga nggak hafal, ada daftaran nama-nama wilayah. Ya sebagian Sumatera wilayah 1, kemudian wilayah 2 itu dari mana, wilayah 2, sebagian Sumatera sebelah selatan, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Babel, Jambi kalau nggak salah ya. Wilayah 3 adalah Jawa. Jawa, Banten, 6 provinsi dari Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Selanjutnya wilayah 4 Pak Ahmad Iqmal dari NTB. Ini wilayah 4 itu lingkupnya NTB, NTT, kemudian Kalimantan. Kemudian wilayah 5 Sulawesi. Sulawesi itu ada 6 provinsi. Dan wilayah 6 Papua dan Maluku. Selanjutnya bidang-bidang. A. Peningkatan kompetensi dan karir. Ketuanya Pak Suyanto dari pengawas Madrasah Jawa Tengah, Ketua Pokjawas Jateng dan pengurus pusat juga di madrasah. Wakilnya Pak Buardi dari Madrasah Jatim, anggotanya Pak Darwis Madrasah Kaltara, kemudian Pak Akmal, Ariful Akmal, PAI Bali. 3 Devi Sidabutar
dari Pengawas Agama Kristen DKI. Selanjutnya Litbang dan Publikasi Ilmiah Pak Suaidi dari PAI DKI, kemudian wakilnya Lukmanul Hakim dari Madrasah Jabar, anggotanya Ibu Widayati Madrasah Jabar, Husnudin Madrasah Jateng, Fatullah PAI Banten, double ini Pak Fatullah, dihapus satu yang sini. Selanjutnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, ketuanya Pak Suyono Madrasah dari Palembang, kemudian wakilnya Ibu Ida Safiatur Rahma dari Madrasah Jatim, Ibu Azza Zumrud Madrasah DKI, Ibu Yesi Efrianti Madrasah dari Sumbar, kemudian D. Advokasi dan Perlindungan Profesi, Ketua Pak Nopia Dorsain Madrasah Aceh, wakilnya Pak Idi Joko Sudono Madrasah Jateng, anggota Inti Farhati Madrasah Banten, dan Pak Muhammad Abdul Rafiqi PAI Jogja. Selanjutnya untuk Teknologi Informasi dan Informasi, Ketua Pak Ruslan Tohirin dari Madrasah Jatim, wakilnya Pak Fatur Rahman Madrasah DKI, anggotanya Pak Didik Nur Hadi Madrasah Jatim, Pak Andi Nur Budiman dari Madrasah Sulsel, kemudian bidang sosial dan pengabdian masyarakat, Ketua Pak Asep Ivan Madrasah DKI, wakil Ibu Heni Prilantari dari Madrasah Jogja, kemudian anggota Ibu Jumiati Madrasah NTT, Ibu Rosdiati dari Madrasah Sultan, Pak Ngurah Yuda dari Pengawas Hindu Bali, kemudian media dan publikasi Yaidin dari Madrasah DKI, kemudian wakilnya Aziz Masang dari Madrasah Sulsel, anggota Pak Ibnu Hajar Madrasah Jatim, Pak Suwito Madrasah Kaltim, Pak Saprudin Mubasir Madrasah Banten, kerjasama lembaga Pak Afdal Syarif Madrasah Sulbar, Pak Ajid Madrasah Jabar, anggotanya Bu Yeni Rohani Madrasah Jabar, Hasanah Madrasah Papua Barat, Bambang Salsubi. Ini dari Banten ya kalau nggak salah. Nah, masih ada beberapa struktur yang kosong. Kemudian dari bidang-bidang ini, apakah bidangnya cukup seperti ini, apa perlu ditambahkan? Seperti bidang kesekretariatan misalkan, apakah diperlukan atau cukup dengan bidang-bidang yang ada di sini sampai H. H itu berarti D, E, F, G, H 8 ya, ada 8 bidang nih. Mohon masukan dari kawan-kawan semua. Saya kira bidangnya cukup Pak Ketua. Cukup. Sudah sangat luar biasa iya. Untuk kesekretariatan nanti kita lihat kembali nanti. Saya pikir wakil-wakil sekretaris ini sudah ada sebagai tim kesekretariatan nanti. Oke. Terima kasih. Mungkin ini Pak Ketum, itu kalau dari bidangnya itu masih didominasi oleh pengawas PAI dan madrasah. Mungkin untuk pengawas-pengawas seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha perlu melengkapi di situ biar merata begitu. Pak Pawang. Iya. Dan kawan-kawan. Nanti kita masukkan Pak Pawang, kemudian ada Pak Wiryanto, Pak Heru, Pak Vincent Sarimin untuk mengusulkan nama-nama sebagai anggota bidang yang ada di sini.
Jadi pertama, bidang peningkatan kompetensi dan karir. Yang kedua, litbang dan publikasi ilmiah. 3, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. D, advokasi dan perlindungan profesi. E, teknologi informasi dan inovasi. F, sosial dan pengabdian masyarakat. G, media dan publikasi. H, kerjasama lembaga. Nanti diusulkan bisa melalui WA, Japri, atau di grup. Boleh di grup. WA aja, Pak. WA aja ya. Iya, WA aja. Pengurus Iya, inti. oke. Terima kasih. Nanti konsep bidang-bidang ini saya share ke grup ya. Ya, oke. Ah, Ke grup iya, Pak. inti. Iya. Biar kami menyesuaikan aja, Pak. Oke. Terima kasih. Ini berarti bidang-bidang sudah cukup. Kemudian kita simpulkan cukup ya. Masih ada yang didiskusikan atau sudah cukup? Koordinasi pada siang menjelang sore hari sudah cukup? Cukup, Pak. Dari saya. Oke. Kalau sudah cukup, Kayaknya gambaran launchingnya itu bulan apa Pak? Gitu. Paling enggak kita sudah punya ancar-ancar lah gitu ya. Kita mau launching apa setelah Lebaran, apa bulan, kan tadi kalau Pak Norman tadi tahun ajaran baru harus sudah launching gitu ya. Atau begini Pak, launchingnya itu kita bersamakan dengan Sisdiknas, Ardiknas, supaya ada momen. Disamakan dengan apa Pak? Hari Disamakan. Pendidikan Nasional 2 Mei. 2 Mei ya, kalau 2 nggak Mei, tanggal 2 Mei. Oh, Hardiknas, Hari Oh. Pendidikan Nasional. Ardiknas. 2 Mei. Supaya ada momen. Oke, ada usulan 2 Mei. Tanggal Kelamaan, yang Pak. bagus. Kelamaan nggak, Pak? Mei. Berarti kalau 2 Mei itu setelah Lebaran Idul Fitri. Iya, Lebaran itu kan April. iya, Mei. Ya. Lebaran. Mei ini Mei ini dari Lebaran nggak begitu jauh sih, Pak Agung. 2 minggu dari Lebaran ya. Kalau 2 Mei, enggak 2 minggu, sebelum 2 minggu malah. Bagaimana teman-teman? Diusulkan 2 Mei launching. Sebelum launching kita adakan kegiatan untuk membranding Apaksi dengan pertemuan ilmiah. Tadi kan disampaikan mau Diawali. di launching oleh Pak Sekjen, Pak Ketua. Jadi gimana Pak Sekjen tadi, bisanya kapan, apa enggak seperti itu, atau kita rubah format kita yang menentukan? Iya, mohon diulang Pak Haji Rohman, karena Tadi kan kita putus-putus. akan launching, tetapi kata Bu Inung tadi menunggu kesiapan Pak Sekjen atau bisanya kapan Pak Sekjen, sehingga kita yang menunggu waktu atau kita yang menentukan. Kalau yang menentukan berarti kan dipastikan juga bahwa pejabat yang akan katakan meresmikan itu harus kita istilahnya beri bookingan waktu yang paling memastikannya kapan gitu. Terima kasih. Oke. Ya karena sebelum launching itu ada kegiatan, ya berarti kalau di tanggal 2 Mei udah pas. Nah, kemudian mengenai kegiatan yang sebelum launching itu nunggu jawaban dari beliau Pak Sekjen Kemenak. Mungkin nunggu informasi dari Bu Inung yang koordinasi dengan Prof. Nijar. Bisa di minggu depan atau awal bulan. Di minggu-minggu Ya, ini nanti atau awal bulan. ya nanti di grup kita mungkin akan menginfokan ya update-update infonya. Saat ini
Kami langsung Kak, langsung komunikasi biar karena kan jawaban itu tidak biasanya tidak langsung terjawab gitu ya. Butuh waktu beberapa hari karena kesibukan beliau juga dan sambil nanti teman-teman juga ini apa mencari kira-kira narasumber yang lain dari mana siapa begitu. Jadi sambil jalan gitu ya, sambil jalan kita sambil mencari yang lain kan nggak mungkin satu juga kan. Jadi biar nanti kita bisa paling tidak menyinkronkan waktunya begitu. Oke ya. Jadi kan tidak mungkin satu narasumber ya, bisa 2 atau 3, minimal 2 lah. Iya. Dari beliau Pak Sekjen. Nah, kemudian narasumber berikutnya. Nah, kalau kita bisa ngundang pejabat, nah kita undang pejabat lagi, tapi kita harus memikirkan cost-nya juga. Atau kita memanfaatkan teman-teman kita, kayak Bu Inung sendiri, kemudian dari Bunda Pri, atau dari Pak Zurni, itu Kalau menurut bisa kita saya berdayakan. Pak Ketum, untuk perdana ini biar kalau perlu kita ngundang dari Kemdikbud ya, kita manfaatkan juga teman-teman yang dekat dengan beliau-beliau yang memungkinkan nanti untuk narasumber dan kita bisa nego biaya gitu. Seperti saya dengan Pak Sekjen biasanya begitu juga, nego-nego gitu sambil nego-nego agar tidak terlalu berat gitu. Saya kira teman-teman banyak yang punya teman-teman dekat sehingga nanti bisa untuk mengurangi kos Pak Ketum. Kalau bisa Iya. dari ya karena ini kan untuk branding ya, branding jadi kalau bisa dari narasumber yang benar-benar memang apa ya, ya bisa untuk membangun branding gitulah. Mungkin seperti itu. Atau kita coba undang Pak Praptono, Nah, itu Direktur Kepala bagus dari Madrasah GTK Pengawas. ya, dari GTK. Iya, Atau mungkin juga dari Pak Agus Sukoco sebagai narasumber ketiga misalnya itu juga mungkin akan bagus untuk sambil mengenalkan apaksi gitu. Mungkin juga penting juga gitu ya. Sambil untuk memperkenalkan gitu sekaligus sambil mengenalkan gitu. Halo, halo, assalamualaikum. Apa suara saya masuk? Pak Priyo. Halo. Oh iya, udah masuk. Aduh. Masuk, Pak Priyo. Masuk, Pak, masuk. Ya, terima kasih, terima kasih. iya. Iya, masuk. Silakan. Dari siapa? Oke, iya. Begitu bagus, Bu Inung. Berarti tinggal kita koordinasi setelah mendapatkan jawaban dari Pak Sekjen, baru kita tentukan narasumber lain untuk mengundang narasumber lain ya. Pak Priyo, selamat bergabung, Prof. Ya, Pak. Maaf sekali ini baru bisa bergabung. Listrik mati, hujan lebat, nggak baru bisa. Kita lewat HP saya. Iya, oke. Terima kasih. Ya. Ini lagi membahas tentang persiapan launching, Pak Priyo. Ya. Sebelum launching itu kita adakan kegiatan, tujuannya untuk membranding Apaksi dengan bentuknya forum ilmiah ya seperti seminar ataupun BIMTEK. Pada kegiatan ilmiah pertama kita undang Pak Sekjen Kemenak, Bapak Prof. Nijar. Kemudian narasumber yang kedua mungkin kami usahakan dari Kemendikbud, dari Kemdikbud. Dan narasumber ketiganya dari kita-kita aja. Ya. Oke. Ya. Ada masukan Pak Priyo? Ya, sudah tepat sekali itu Pak, saya kira. Yang penting ada pejabat sekurang-kurangnya eselon 1 lah kalau bisa. Dirjen, apalagi. Atau ya itu nanti dari. Ya, oke, setuju ya. Oke, masih ada
masukan lagi dari teman-teman untuk persiapan temu ilmiah pada waktu dekat ini? Kira-kira teknisnya bagaimana? Apakah dengan tadi yang diusulkan, nanti waktunya menunggu jawaban dari Pak Sekjen. Nah, setelah itu baru kita berkoordinasi dengan pihak lain terkait. Soalnya jangan sampai jadwalnya itu bersilangan, jadi harus matching. Kalau Pak Agus Sukoco, insya Allah beliau bisa banyak waktu ya. Yang penting bisa daring, tidak harus datang. Ataupun dari ini yang perlu koordinasi itu dengan Kemendikbud, dengan pejabat Kemendikbud. Kalau ada yang dekat, itu bisa berkoordinasi untuk minta waktu mengisi kegiatan temu ilmiah nanti. Materinya mengenai apa nih dari Kemendikbud biar jelas? Kalau Kemendikbud itu mungkin kaitannya tadi yang diusulkan Ibu Pri tentang apa ya, semacam apakah namanya itu mekanisme atau berkaitan dengan apa sosialisasi atau apalah implementasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi tentang konversi angka kredit kita sebagai pengawas. Kemarin saya kan rakor dengan Pak Direktur dan para pejabat di pusat ya dengan kepala biro. Kita memang kemarin itu yang datang tuh dari Kemdikbud yang apa, tapi beliau juga mintanya ini apa Zoom ya. Bagus itu neranginnya juga jelas ya. Oh iya, ya kalau gitu bisa menghubungi beliau narasumbernya. Artinya untuk mengisi 2 acara di samping jadwal di Kemenag, Direktorat juga untuk dikondisikan ke kegiatan kita, Paksi. Bunda Pri bisa kontak narasumber dari Kemdikbud. Bisa nanti saya minta sama Pak Zarkasi, kemarin kan beliau yang menghubungi ibu tersebut tuh, yang dari Kemdikbud tuh. Oh iya, baik-baik. Ya, terima kasih Ya, Bunda. Pak Sarkasi, betul. Pak Sarkasi kemarin cerita juga itu tentang dari Kemdikbud. Ya, bagus Bu Pri. Nah, jadi beliau itu sebelumnya juga ngisi di APSI, diundang sama Pak Agus nih ibu yang dari Kemdikbud ini. Iya. Setelah diundang APSI langsung APSI sosialisasi kemarin, APSI sudah sosialisasi itu kemarin. Nah sekarang tinggal yang dari kita yang belum, kebetulan kita juga punya tugas kan dari Kemenak untuk mensosialisasikan ke seluruh PNS seluruh Indonesia gitu kan. Iya, oke, baik. Berarti materi pertama itu ya, sosialisasi Menpan RB 1 2023. Iya. Nah, oke. Nah, kalau teknisnya mungkin kita undang dari BKN, tetapi nanti enggak pertemuan yang akan datang ya untuk periode-periode berikutnya. Oke, apakah masih ada usulan atau cukup? Satu lagi Pak, masalah ini Pak, kata-kata yang dapat mewakili dari semangat apaksi ini perlu kita sudah ada apa belum, saya belum tahu. Misalnya apa, karena kita pengawasnya adalah dari berbagai pengawas agama dan keagamaan ini, mungkin apa ada kata-kata spiritual, profesional dan apa gitu mungkin. Jadi kami ingin tahu juga sudah ada apa belum Pak gitu. Terima kasih. Oh, semacam jargon. Ya, atau apa? Ya seperti itu Pak. Kan kadang-kadang ada yang BRI kan melayani dengan hati gitu kira-kira. Nah, ini apa? Iya, bagus tuh. Bagus. Belum Pak Jirohman. Kalau Mares sudah dibikin, tapi Mares itu kan bukan kalimat apa ya, yang memberi kalimat simpel yang memotivasi para pengawas. Ya, kalau Pokjawas Madrasah kan melayani dan mengayomi, gitu. Kita jargonnya. Apa nih?
Kalau saya mengusulkan kalau bisa ada membangun spiritual, profesional dan apa gitu. Saya belum ketemu juga sih, cuma itulah yang gitu. bareng-bareng gitu ya. Iya, Silakan kita rumuskan. Berarti sambil kita pikirkan ya, ada Iya, Pak, jargon sambil untuk kita buat. apaksi. Oke, Oke. Terima kasih masukannya Pak Jiroman. Kita membuat jargon untuk apaksi. Oke, kita membahas dua tema. Pertama kaitannya persiapan launching apaksi dengan mengadakan kegiatan temu ilmiah. Kemudian yang kedua memaparkan konsep atau draft struktur pengurus apaksi yang nanti ditindaklanjuti dengan melalui diskusi di grup pengurus inti. Jadi dari teman-teman pengawas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu bisa memberi masukan dan nanti filenya akan share. Mungkin cukup untuk pertemuan kita siang menjelang sore hari ini. Mari saya serahkan kembali kepada Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah sore dan sudah jelas semua, saya kira tidak perlu saya simpulkan ya Bapak Ibu. Mari kita akhiri bersama-sama dengan penuh rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari saya cukupkan sekian. Dan nanti tentunya kita akan mengagendakan rakor lagi menjelang mulainya kegiatan ya Pak Ketua nggih. Menjelang mulainya kegiatan web seminar ya, seminar dalam rangka menuju launching apaksi. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi